Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadriansa dengan NIM A321247071 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas B. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit resume pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hasdin, SPD, MPD. Nah, baik, jadi judul materinya yaitu tentang hukum administrasi negara. Nah, yang pertama itu kita masuk ke pengertian dan istilah hukum administrasi negara. Nah, jadi hukum administrasi negara adalah hukum yang mengenai pemerintahan dan kedudukan, tugas dan fungsinya sebagai administrator negara. Nah, kemudian tugas-tugas pemerintah adalah tugas-tugas negara yang dilimpahkan atau dibebankan kepada pemerintah. Nah, kemudian hukum administrasi negara berasal dari istilah asing yang pertama kali dikembangkan di Perancis, yaitu droit administratif. Kemudian di Belanda terdapat dua istilah hukum administrasi negara, yaitu administrative recht atau Van Vollenhoven berasal dari teori catur praja, dan Bestuurrecht yaitu Donner berasal dari teori Dwi Praja. Kemudian pertama kali istilahnya diterjemahkan menjadi hukum tata usaha yang terdapat pada pasal 108 Undang-Undang Dasar 1950. Kemudian administrasi negara dalam arti luas. Nah, yang pertama itu administrasi negara sebagai proses dalam masyarakat. Kemudian administrasi negara sebagai satu jenis kegiatan manusia atau fungsinya. Kemudian yang ketiga, administrasi negara sebagai kelompok orang yang secara bersama-sama sedang mengarahkan kegiatan-kegiatan di atas atau kepranataan atau institutian. Selanjutnya ada administrasi negara dalam arti sempit. Nah, jadi yang pertama, kegiatan administrasi negara atau pelaksanaan peranan hukum dan kewajiban atau hak kekuasaan. Kemudian perihal hubungan subjek atau peran dalam administrasi negara, hubungan antar penguasa dan hubungan antar penguasa dengan warga masyarakat. Kemudian ada asas-asas hukum administrasi negara, yaitu yang pertama asas kepastian hukum, kedua asas keseimbangan, ketiga asas kesamaan dalam mengambil keputusan, keempat asas bertindak cermat, kelima asas motivasi, keenam asas larangan untuk mencampur adukan kewenangan, kemudian asas permainan yang layak atau asas perlakuan yang jujur, kemudian asas keadilan atau kewajaran, kemudian asas menanggapi penghargaan yang wajar. Selanjutnya ada asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Kemudian asas perlindungan atas pandangan hidup atau cara hidup. Kemudian ada asas kebijaksanaan, dan yang terakhir ada asas penyelenggaraan kepentingan umum. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup hukum administrasi negara. Nah, yang pertama Staatsrecht atau material atau hukum tata negara, meliputi A. Bestuur atau pemerintahan, B. Rechtspraak atau peradilan, C. Politi atau kepolisian, D. Regeling atau perundang-undangan. Kemudian yang kedua Burgerlijkheid atau material atau hukum perdata. Kemudian Strafrecht atau material atau hukum pidana. Nah, adapun pertanyaan dari diskusi tadi, yaitu pertanyaan pertama, seberapa efektif prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hukum administrasi negara dan dalam mencegah tindak korupsi dalam birokrasi pemerintahan? Nah, jadi jawabannya transparansi dan akuntabilitas sangat efektif dalam mencegah tindak korupsi. Transparansi memungkinkan publik untuk mengawasi tindakan keputusan yang diambil oleh birokrasi, sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Nah, akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka yang dapat mendorong perilaku yang lebih etis. Namun,
Efektivitasnya tergantung pada implementasi yang konsisten dan dukungan dari sistem hukum dan budaya organisasi yang mendukung integrasi. Kemudian pertanyaan kedua yaitu apakah hukum administrasi negara ini lebih berfungsi melindungi warga negara atau justru menegakkan kekuasaan pemerintah? Jadi jawabannya, hukum administrasi negara seharusnya berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara sekaligus menegakkan kekuasaan pemerintah. Hukum ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan publik dan kekuasaan administratif. Namun, dalam praktiknya seringkali terdapat kecenderungan untuk lebih mendukung kepentingan pemerintah, terutama jika tidak ada mekanisme penguasaan yang kuat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika prinsip legalitas mengharuskan semua tindakan administrasi didasarkan pada hukum, lalu bagaimana menjelaskan fleksibilitas yang sering diberikan kepada pejabat administrasi dalam kebijakan publik? Nah, kemudian apakah ini bentuk hukum yang hidup atau justru membuka celah penyalahgunaan wewenang? Nah, jadi jawabannya, fleksibilitas dalam tindakan administrasi dapat dilihat sebagai bentuk hukum yang hidup, di mana hukum beradaptasi dengan kebutuhan dan konteks yang berubah. Namun, fleksibilitas ini juga dapat membuka celah untuk penyalahgunaan wewenang jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan batasan yang jelas dan prosedur yang transparan untuk menghindari penyalahgunaan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan keempat yaitu bagaimana hukum administrasi negara dapat menyeimbangkan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, jawabannya yaitu hukum administrasi dapat menyeimbangkan kepentingan pemerintah dan masyarakat dengan menetapkan regulasi yang jelas dan adil, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan akses informasi yang memadai juga penting untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat terlindungi. Selanjutnya masuk ke pertanyaan kelima yaitu apakah hukum administrasi negara lebih berpihak kepada kepentingan negara atau warga negara? Nah, jadi hukum administrasi negara seharusnya berpihak kepada kedua kepentingan tersebut. Namun, dalam praktiknya seringkali terdapat bias yang lebih menguntungkan kepentingan negara, terutama dalam konteks kebijakan yang berkaitan dengan keamanan dan stabilitas. Nah, oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat perlindungan hak-hak warga negara dalam kerangka hukum administrasi. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keenam yaitu pertanyaan terakhir juga, apakah hukum administrasi dapat membatasi kekuasaan eksekutif dalam pengambilan keputusan administrasi? Nah, jadi jawabannya ya, hukum administrasi dapat membatasi kekuasaan eksekutif melalui prinsip-prinsip hukum yang mengatur tindakan administratif, termasuk prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan adanya regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan, hukum administrasi dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh eksekutif sesuai dengan hukum dan kepentingan publik. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan resume dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.